sungkema enghulun ing aksa pukulun aminta dadi pangraksa ning pulun jalman ning tujan. Di rumah orang yang melakukan pesugihan ada bagian rumah yang selalu direnovasi. Kandang bubrah namanya. Mas, wetonnya apa, Mas? Weton saya Selasa Kliwon. Wah, itu weton bagus sekali. Saya jarang sekali ketemu orang wetonnya itu. Banyak cara dilakukan oleh sebagian orang untuk mencapai tujuan finansial yang diinginkan, mulai dari bekerja sebagai pegawai kantoran, membuka usaha, hingga yang paling ekstrim melakukan pesugihan. Jenis pesugihan juga ada bermacam-macam. Percaya tidak percaya, praktek pesugihan di Indonesia bukan hal baru. Banyak orang rela mengorbankan waktu, tenaga, harta benda, hingga nyawa untuk bisa memperkaya diri. Ada beberapa jenis pesugihan di Indonesia yang populer di kalangan masyarakat. Apa saja? Jenis pesugihan yang banyak terjadi di Indonesia, meskipun pesugihan kerap dikaitkan dengan budaya orang Jawa, tapi nyatanya hal ini juga dilakukan oleh sejumlah masyarakat di beberapa pulau lain di Indonesia. Berikut ini merupakan beberapa pesugihan yang kerap dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat Indonesia. 1. Pesugihan lereng Merapi. Pesugihan lereng Merapi ini berasal dari sebuah makam yang ada di daerah Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Konon kabarnya, makam ini adalah kuburan seseorang yang sakti pada zaman dahulu dan sampai sekarang makam ini penuh dengan banyak sesaji dari peziarah yang datang. Biasanya mereka yang datang ke sini karena memang memiliki tujuan tertentu seperti mengharapkan kenaikan jabatan, mendapatkan ilmu kanuragan, ilmu bela diri secara supranatural, ataupun karena ingin kaya. Makam tersebut dinamakan Watu Tumpeng yang dipercaya punya kekuatan luar biasa. Namun kabarnya, makam ini bukanlah makam manusia melainkan makam seekor gajah tunggangan Krincing Wesi, Gatot Kaca, yang dulu menjaga Gunung Merapi. Sesajen yang dibawa juga cukup beragam seperti jajanan pasar, kembang 7 rupa, kemenyan, atau syarat sesajen lainnya. Menurut beberapa sumber, makam ini kerap digunakan untuk berdoa atau meminta sesuatu. 2. Pesugihan Popok Wewe. Pesugihan Popok Wewe ini cukup dikenal dengan cara memelihara makhluk gaib dan sudah lama dipercaya oleh beberapa masyarakat Jawa akan mendatangkan kekayaan bagi yang melakukannya. Popok Wewe merupakan hantu seperti genderuwo wanita yang sering menempati area sekitar sungai atau pohon randu alas. Kabarnya, bila seseorang datang ke tempat Popok Wewe ini dan ia mendapatkan kain atau pakaian bekasnya, maka ia akan memiliki kekayaan berlimpah seperti yang diharapkan. Tapi pesugihan ini meminta tumbal nyawa anggota keluarga supaya kekayaan yang diperoleh langgeng abadi. 3. Pesugihan Buaya Putih. Pesugihan memuja buaya putih atau bajul putih merupakan pesugihan yang paling tua di tanah Jawa. Menurut mitos yang beredar, pesugihan ini sama seperti santet, yaitu dengan cara membuat orang yang menjadi target sakit-sakitan hingga meninggal dunia. Hal ini dikarenakan pesugihan buaya putih ini sangat lekat dengan keberadaan ilmu hitam. Setelah target tersebut berhasil dilumpuhkan, maka semua aura rezeki dan kekayaannya akan berpindah kepada orang yang melakukan ritual ini. Tetap lindungi diri kita dan keluarga dengan doa ya, supaya terhindar dari mara bahaya seperti ini. 4. Pesugihan Gunung Kemukus. Pesugihan Gunung Kemukus ini asalnya dari daerah Sragen, Jawa Tengah. Menurut cerita warga, orang dengan weton khusus saja yang mampu melakukan pesugihan Gunung Kemukus ini, yaitu orang yang memiliki weton genap. Tujuan dilakukannya pesugihan ini juga sama dengan pesugihan lainnya, yaitu meminta supaya orang tersebut menjadi kaya raya dan memiliki harta berlimpah. Sayangnya bila tidak melakukan sesuai syarat, maka akan menimbulkan masalah lainnya seperti tubuh yang terasa panas, rasa terbakar, hingga bisa juga mengeluarkan cairan seperti nanah. Pesugihan ini bersifat perjanjian yang dibayar dengan nyawa dan tidak dapat dibatalkan. 5.
Perjanjian Nyi Blorong siluman ular yang konon tinggal di Laut Selatan ini seringkali dijadikan sebagai sarana pesugihan. Untuk mendapatkan kekayaan, seseorang harus melakukan perjanjian yang dibuat dengan melakukan ritual khusus. Pelaku pesugihan diharuskan untuk menyiapkan sesajen dan kamar khusus untuk melakukan ritual ini. Setelah perjanjian dibuat, sisik ular yang berupa emas akan rontok dan membuat pelaku kaya seketika. Namun, kabarnya perjanjian ini akan berujung pada tumbal nyawa dari seseorang yang meminta pesugihan kepadanya. Pelaku pesugihan pun harus menyerahkan diri sebagai budak di kerajaan Laut Selatan. 6. Pesugihan buto ijo dan tuyul. Jenis pesugihan ini dilakukan dengan cara memelihara makhluk halus. Sebelum memelihara, pelaku pesugihan harus membuat perjanjian dengan makhluk halus tersebut. Isi perjanjiannya bermacam-macam, tetapi biasanya makhluk halus tersebut akan meminta tumbal berupa nyawa manusia. Tumbal nyawa ini bisa berupa orang terdekat pelaku pesugihan maupun orang tidak dikenal. 7. Pesugihan Gunung Kawi. Gunung yang berada di Jawa Timur ini dipercaya sebagai tempat yang tepat untuk melakukan pesugihan. Banyak orang datang untuk bersemedi guna memohon kelancaran usaha dan kekayaan. Orang-orang ini akan bersemedi di bawah pohon Dewandaru selama 3 hari 3 malam. Jika kejatuhan daun atau buahnya, orang tersebut dipercaya akan dapat keberuntungan. Namun, tidak jarang juga gunung ini meminta tumbal berupa nyawa keluarga atau kerabat dekat si pelaku pesugihan. 8. Pesugihan babi ngepet. Pesugihan ini dipercaya bisa mendatangkan kekayaan dengan super cepat. Namun dengan kekayaan yang super cepat ini memiliki berbagai syarat yang harus dipenuhi. Dalam bentuk kerjasama yang dilakukan dengan siluman babi, biasanya terlebih dahulu mencari dukun sebagai perantara siluman babi dengan orang yang akan menggunakan jasanya. Setelah itu syarat yang harus dilakukan berikutnya adalah si calon yang akan menggunakannya harus menumbalkan nyawa anaknya sendiri. Sebuah syarat yang bengis bagi orang yang masih punya hati nurani. 9. Pesugihan bank gaib. Pesugihan dengan model ini seperti bank dengan sistem perbankan pada umumnya yang eksis di dunia nyata. Untuk menjalani kerjasama ada beberapa syarat bagi si calon yang ingin menggunakan jasanya. Syarat yang pertama adalah benda tua berbentuk keris kemudian menumbalkan seorang manusia terutama anaknya sendiri. 10. Pesugihan uang kontan. Pesugihan ini dikenal dengan praktik menggandakan uang, namun dengan syarat tumbal yang sangat berat. Setan akan meminta jiwa manusia untuk ditahan sebagai gantinya. Kalau pakai setan murni, ini mensyaratkan jiwanya untuk ditahan, bukan ruh, tapi kesadarannya, ucapnya. 11. Pesugihan cupang. Jenis pesugihan ini mengharuskan seseorang menjual nyawa orang yang dicintainya, seperti anak, orang tua, suami atau istri. Transaksi dengan setan untuk pesugihan ini harus dilakukan di ruangan khusus. 12. Pesugihan codot ngising. Pesugihan ini menyebabkan pekerja di unit usaha atau perkumpulan orang menjadi terlelap dan mengantuk. Tempat usaha yang terkena pesugihan ini dapat mengalami kebangkrutan dengan cepat. 13. Pesugihan kandang bubrah. Pesugihan ini melibatkan renovasi rumah setiap tahun tanpa ada kerusakan berarti. Pelaku pesugihan akan mendapatkan kekayaan jika syarat merenovasi rumah terpenuhi. Ada pesugihan menggunakan minyak kuyang. Biasanya minyak ini disimpan dalam wadah bernama cecupu. Namun, pesugihan jenis ini hanya bisa didapat di Pulau Kalimantan. Konon katanya, ada 5 jenis minyak dengan warna yang berbeda dan mempunyai efek berbeda pula. Salah satunya adalah minyak warna putih yang dapat membawa pulang kembali uang yang sudah dibelanjakan. Pesugihan tumbal. Keluarga pesugihan ini adalah pesugihan yang mengharuskan pelaku untuk mengorbankan anggota keluarganya sendiri sebagai tumbal. Anggota keluarga yang dimaksud bisa berupa anak, istri, suami, orang tua, saudara, atau orang yang paling dekat dengan pelaku. Pelaku harus merelakan nyawa mereka untuk ditukar dengan kekayaan yang sangat berlimpah.
Pelaku pesugihan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang putus asa, tidak memiliki rasa kasih sayang, atau tergoda oleh godaan setan. Pelaku harus menanggung akibat dari perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat, karena telah melanggar hukum alam dan agama. Pesugihan tukar janin. Pesugihan ini adalah pesugihan yang melibatkan janin sebagai tumbal. Pesugihan ini biasanya dilakukan oleh pasangan yang belum memiliki keturunan, atau yang ingin memiliki keturunan lebih banyak. Pesugihan ini membutuhkan perjanjian dengan makhluk halus sebangsa jin, yang akan memberikan kekayaan kepada pelaku dengan syarat janin yang ada di dalam kandungan pelaku harus ditukar dengan janin jin. Pesugihan ini dilakukan saat kehamilan anak pertama masih di bawah 3 bulan. Pelaku harus melakukan ritual tertentu, seperti membaca mantra, mengubur sesaji, atau meminum ramuan, untuk menyerahkan janinnya kepada jin. Setelah itu, pelaku akan mengalami keguguran, dan janinnya akan digantikan oleh janin jin. Pelaku tidak boleh mengingat kembali janin yang telah ditumbalkan, karena akan menimbulkan kesialan. Pesugihan tumbal umur sendiri. Pesugihan ini adalah pesugihan yang menuntut pelaku untuk menukar umurnya sendiri dengan kekayaan. Pesugihan ini dilakukan dengan cara melakukan ritual berdasarkan petunjuk dukun dan kesepakatan jumlah umur yang ditumbalkan. Biasanya kelipatan ganjil, seperti 7, 9, 11, atau 13 tahun. Pelaku harus membayar sejumlah uang, emas, atau barang berharga lainnya kepada dukun sebagai biaya ritual. Pelaku pesugihan ini akan mendapatkan kekayaan yang sesuai dengan jumlah umur yang ditumbalkan. Namun, pelaku juga harus siap untuk menghadapi kematian yang lebih cepat, karena umurnya akan berkurang seiring dengan bertambahnya kekayaannya. Pelaku juga tidak akan mendapatkan ketenangan di akhirat, karena telah menjual umurnya kepada setan. Pesugihan tumbal jiwa. Pesugihan ini adalah pesugihan yang paling berbahaya, karena menyangkut jiwa pelaku sendiri. Pesugihan ini dilakukan dengan cara menyerahkan jiwa pelaku kepada penguasa tempat pelaku melakukan ritual pemujaan, seperti makam, pohon, atau gua. Pelaku harus melakukan berbagai macam pengorbanan, seperti menyembelih hewan, memotong rambut, atau meminum darah, untuk menunjukkan kesetiaannya kepada penguasa tersebut. Pelaku pesugihan ini akan mendapatkan kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa, serta kebal dari segala macam gangguan. Namun, pelaku juga harus rela kehilangan jiwa dan kebebasannya, karena jika pelaku meninggal dunia, nyawanya akan menjadi milik penguasa tersebut. Jiwa pelaku juga akan menjadi pengabdi abadi penguasa tersebut, dan tidak akan mendapatkan surga atau neraka. Berhubungan badan dengan bangsa jin atau makhluk halus. Untuk jenis tumbal ini, pelaku harus rela menyerahkan dirinya kepada makhluk gaib atau jin pesugihan tersebut untuk disetubuhi. Akibat pesugihan penyakit yang tak kunjung sembuh. Penyakit yang dirasakan seseorang akibat melakukan pesugihan juga kerap terjadi. Biasanya penyakit itu akan datang tiba-tiba kepada si pelaku. Pada umumnya, penyakit misterius ini akan muncul jika pelaku pesugihan tidak menuntaskan kesepakatan tertentu atau masa kontraknya telah habis. Selain tergolong penyakit berat yang bisa meregang nyawa pelaku, penyakit mengerikan ini bahkan tidak bisa diidentifikasi secara medis. Dalam beberapa kasus, penyakit yang diderita pelaku pesugihan tidak bisa disembuhkan dan pelaku hanya dapat pasrah menunggu ajal menjemput. Semoga video ini bermanfaat, agar kita tak melakukan ritual pesugihan yang akan merugikan kita. Terima kasih.